قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبشه بعد دفنه للنقل وغيره حرام إلا لضرورة بأن دفن بلا غسل وهو واجب الغسل فيجب نبشه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabsuhu utawi bongkar kubur ba'da dafnihi ing dalem sawise mendem mayit binakli krono arai mindah mayit wa ghairihi lan saliyane naqal iku haramun haram illa angin olah harami li daruratin krono darurat Bambalani biangdu finaglawan yento den pendem sopo mayit bila husrin kelantan poten tusi wa huwa hali utai mayit iku wajibul husli wong kang wajib den tusi mongso mayit wajib den tusi fayajibu mongko wajib opo nafsuhu bongkar kubur Milati tadarukan krono nusuli li huslihi maring ngedusi mayit al wajibi kang wajib kandi uli wajib malam yataghayyar selagi durung owah opo mayit. Ulang dikon sapa Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab ing dalam kitab Syarah Muhadzab Andikani walis sholati alaihi walis sholati lan krono arai nyolati alaihi ing atase mayit. Ulang dikon sapa An-Nawawi fa ing taghayyara mongko lamun owah sapa mayit apa mayit wa khusya lan den wedeni den kuatiri apa fasaduhu rusae mayit lam yajus mongko ra wenang apa nafsuhu bongkar kubur. Lima krono perkara fihi kang iku ing dalem ma min intihaki hurmatihi utawi merusak kehormatane mayit. Qauluhu aw fi ardin aw thawbin makhsubaini aw fi ardin atau ing dalem bumi aw thawbin to klambi dodot makhsubaini kang den ghosab karuni. Fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur. Fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur. Rahmanurrahim. Wa ing taghayyara senajan owah apa mayit ngilate liurodda supaya den balekaken apa kulun saben-saben siji ai min ardin aw saubin mahsubain den balekakene ala sahibihi ing atase wong kang duweni kulun wong kang duweni arat atau duweni saub Kandi dalam yardo arikelani ora ridho sopo sahib bibaqaihi kelawan tetepi mayit ing dalam lemah ing dalam kuburane. Wa fi thawbilan iku tetep ing dalam masalah klambi dodot sing dinggo mayit wajhun tai wajah annahu temen setuhune kelakuan iku la yajuzu rawenang apa annamsu bongkar liraddihi krono arai balekaken saub li'annahu krono temen setuhune saub li'annahu krono temen setuhune saub iku katalifi kaya dene barang kang wis rusak fayuqta mongko den paringi sapa sahibuhu wong kang duweni saub den paringi qimatahu ing regane saub Awaqa atau tumibu fihi ing dalam kubur ay fil qabri tegese ing dalam kubur apa malun bondo Kotamun kaya dini cincin ali-ali au ghairuhu atawa saliyane contoh ya au ghairuhu atawa saliyane khotam fayajibu mongko wajib apa nafsuhu bongkar kubur li akhdhihi krana ngalap mengambil mal tadi. Qolan dikasapa An-Nawawi fi Syarhil Muhadzab hakadha kaya mengkono-mengkono waqa'a fihi malun atlaqahu mutlaqakan ing haka ing kadza sapa ashabuna pira-pira sahabat kita ay Syafi'iyah. Muqayyadahu lan mutlaqakan lan ngoyidi ing mutlaq sapa al-musannif
bima kelawan perkara barang idza talabahu alikalane nyuprih ing mal sapa sahibuhu wong kang duweni mal walam yuwafiquhu lan ora nyocoki sapa ashab ing musannif ala taqidi ing atase taqid tegese taqid bima idza talabahu sahibuhu. Jadi hukum di sini menjelaskan tentang hukum membongkar kubur setelah mayit itu dipendam. Setelah mayit dipendam, kemudian bagaimana hukum membongkarnya itu? Disebutkan bahwa nafsuhu ba'da dafnihi linaqli wa ghairi haramun, hukum asal membongkar kubur dengan alasan apapun itu adalah haram. Ini namanya hukum asalnya. Dan keharaman hukum membongkar mayit, membongkar kubur itu bukan hanya merupakan pendapat mazhab Syafi'i saja. Ini sudah menjadi ittifaq dari seluruh mazhab baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah maupun Hanabilah bahwa membongkar kubur itu jika tidak ada ngilat lain yang syar'i maka hukumnya haram. Jadi hukum asal membongkar kubur itu adalah haramun. Ngilatnya apa? Ngilatnya adalah li'annahu hatkun li hurmatil mayit, karena bongkar kubur itu adalah merusak kehormatan mayit. Tegese mayit itu ketika sudah dikubur, semua sepakat, semua ulama mazhab itu sepakat mayit itu berhak tidak diganggu di kuburnya itu dengan cara apapun, baik dipindah maupun sekedar untuk dibongkar saja untuk penelitian dan sebagainya. Kemudian menurut mazhab Syafi'i, ngilat asal tadi, hukum asal tadi yang dingilati dengan hadku hurmatil mayit, ngilat hukum asal haramnya membongkar kubur karena alasan merusak kehormatan mayit itu dapat berubah. Apa ngilat yang merubah hukum asal tadi? Yaitu darurat. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi jika ada kondisi yang memenuhi aspek darurat maka boleh membongkar kubur menurut mazhab Syafi'i. Nanti tafsilannya menurut mazhab lain setelah penjelasan tentang mazhab Syafi'i dulu. Jadi menurut mazhab Syafi'i, jika tidak ada ngilat darurat, alasan darurat, maka mayit itu tidak boleh dibongkar. Nah, yang dimaksud darurat di sini ini dicontohkan biang dufina bila husain, mayit tidak dimandikan, maka dibongkar kuburnya kemudian dimandikan. Mayit dikubur di tanah atau di baju, di tanah ghasab, tanah ilegal, tanah milik orang lain tanpa izin, tanah curian dan sebagainya, itu dibongkar, dipindah. Kemudian misalkan lagi dicontohkan di sini ofi thawbin mahzubain, baju yang dipakai oleh mayit itu baju yang ghasab, itu juga dibongkar kemudian diberikan kepada pemiliknya bajunya itu. Atau terjatuh dalam kubur itu harta, sementara pemiliknya itu menuntut harta itu untuk dikembalikan, maka ya dibongkar kuburnya. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa darurat itu bisa merubah hukum asal tidak bolehnya membongkar kubur. Nah, pertanyaannya kemudian, setiap masalah jika kita mau mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i, misalkan ada masalah keluarga ingin membongkar mayit, keluarga ingin memindahkan mayit, seperti terjadi banyak kasus sekarang. Banyak pasien COVID-19 dikuburkan di tempat tertentu, di tempat yang khusus untuk jenazah COVID, kemudian dipindahkan oleh
keluarganya ke makam umum atau makam yang disediakan khusus untuk keluarga si jenazah tadi. Pertanyaannya bagaimana kalau diselesaikan dengan menggunakan mazhab Syafi'i? Ya, alasan membongkar pemindah mayitnya itu ya harus darurat, harus memenuhi aspek darurat sebagaimana yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang dimaksud darurat itu darurat itu adalah fi'lu ma la yumkinu takhalusu minhu. Ini kalau dalam usul fikih kan semuanya maknanya seperti itu walaupun redaksinya berbeda. Al-darurah ya al-fi'lu alladzi la yumkinu takhalusu minhu. Darurat itu adalah melaksanakan perbuatan yang tidak mungkin dapat dihindari. Contoh misalkan di sini memandikan mayit yang terlanjur dikubur, padahal mayit itu termasuk kategori jenazah mayit yang harus dimandikan. Beda dengan mayit yang mati syahid kan tidak wajib dimandikan. Jika ada mayit itu terlanjur dikubur padahal dia tidak dimandikan, berarti kan hak mayit itu tidak terpenuhi di situ. Atau bahasa lain, mayit wajib dimandikan tetapi tidak dimandikan. Nah, bagaimana cara memandikannya? Bisa nggak dimandikan tanpa membongkar kuburnya? Itu kan tidak bisa. Karena tidak bisa, maka ya harus dibongkar. Sehingga ini kan pas jika diterapkan dengan takrif darurat tadi, al-fi'lu alladzi la yumkinu takhalusu minhu, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbeda kasusnya dengan misalkan mayit sudah dikubur tapi belum disolati. Ini akan beda karena menyolati mayit itu bisa dilakukan dengan tidak harus membongkar kubur itu. Bisa. Karena praktek sendiri yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu pernah ketika ada salah satu sahabat yang meninggal dunia di malam hari, Kanjeng Nabi itu tidak diberitahu malam hari. Sahabat itu sungkan menggugah Kanjeng Nabi malam hari, sehingga Kanjeng Nabi tidak takziah, tidak mensolati jenazah itu. Ketika besoknya Kanjeng Nabi itu tahu bahwa ada sahabat yang meninggal dan beliau itu belum takziah, belum menyolati, Kanjeng Nabi itu datang ke kuburan si jenazah itu, kemudian menyolati di atas kuburnya. Maka menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih, yang lebih sahih, meskipun di sini disebutkan bisa membongkar, menurut pendapat mazhab Syafi'i yang sahih, jika mayit itu terlanjur dikubur dan dia belum disolati, maka pendapat yang sahih di kalangan mazhab Syafi'i mengatakan menyolatinya itu di atas kubur itu, nyolati jenazahnya, tidak dengan cara membongkar. Dari sini kelihatan bahwa cara antara memandikan dan mensolati itu beda kasusnya, beda penerapannya. Karena kalau memandikan tidak ada cara lain kecuali jenazah dibongkar. Tapi untuk memandikan, untuk mensolati jenazah bisa dengan tidak membongkar kubur. Maka untuk kategori mayit yang belum disolati, sudah dipendem, sudah dimakamkan, itu menurut qaul yang sahih di dalam mazhab Syafi'i tidak perlu dengan cara membongkar kubur. Jadi tidak memenuhi aspek darurat kalau belum disolati. Jadi darurat itu adalah dia al-fi'lu alladzi la yumkinu takhalusu minhu, yaitu mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dan darurat itu tidak bisa dijadikan alasan semena-mena, sing mendasarkan sesuatu berdasarkan darurat, kan nanti bahaya. Darurat itu harus objektif, sehingga
dalam usul fikih sebagaimana disebut oleh Syekh Wahbah Zuhaili itu ada namanya dhawabitud darurah, batasan darurat. Dalam kitab Nadhariyatud Darurah itu Wahbah Zuhaili itu memerinci kriteria dari yang dinamakan dengan darurat. Pertama, darurat itu adalah suatu yang unsur halaknya, unsur kerusakannya itu dia bukan muntadharatan fil mustaqbal, bukan sesuatu yang akan terjadi nanti-nanti. Tapi darurat itu ada terjadi sesuatu yang unsur halaknya, sifat rusaknya itu seketika. Misalkan kalau dia tidak makan, itu ya mati tenanan. Orang mati nunggu seminggu meneh dan sebagainya kalau tidak makan. Padahal tidak ada makanan yang halal, yang ditemukan adanya makanan yang haram, misalkan bangkai dan sebagainya. Maka khauful halak terhadap kematian itu nyata, sehingga kalau nanti ditunggu maka dia bisa mati, ya dia makan walaupun makanannya itu bangkai haram. Yang kemudian cara madhab Syekh Wahbah Zuhaili itu